Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 5C dengan anggota Eka Septia Lestari, Sanuria, dan saya sendiri Indah Dwi Suryaningrum. Kami akan mempresentasikan mengenai penyusunan silabus dan RPP. Yang pertama yaitu pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu komponen silabus. Komponen silabus terdiri dari pertama, identitas mata pelajaran, kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, ketiga, kompetensi inti, keempat, kompetensi dasar, kelima, tema khusus untuk SD, MI, SDLB, paket A, dan lain-lain, keenam, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Ketujuh yaitu pembelajaran. Pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ke-8 yaitu penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Ke-9 yaitu alokasi waktu. Ke-10 yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Kemudian berikut contoh silabus pembelajaran dengan satuan pendidikan SMP atau MTS, mata pelajaran matematika, kelas 8 semester 1. Terdapat kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan gambaran dari kompetensi utama yang dikelompokkan menjadi 4, yaitu KI 1 sampai KI 4. Kemudian terdapat kompetensi dasar. Kita menggunakan materi pembelajaran sistem persamaan linier 2 variabel dengan kompetensi dasar 3.5, yaitu menjelaskan sistem persamaan linier 2 variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah konseptual, dan 4.5 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Kemudian terdapat kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini meliputi 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mempresentasikan. Kemudian selanjutnya terdapat penilaian. Yang perlu dinilai yaitu sikap melalui observasi, kemudian penugasan, untuk menilai pengetahuan terdapat tugas terstruktur, tugas mandiri tidak terstruktur, dan tes tertulis. Kemudian ada penilaian keterampilan dengan portofolio dan penilaian proyek. Penilaian proyek ini bisa diberi waktu sekitar 2-3 minggu. Kemudian terdapat alokasi waktu, yaitu 15 jam pelajaran. Alokasi waktu ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk tercapainya kompetensi dasar. Kemudian sumber belajar. Sumber belajarnya ini menggunakan buku teks matematika kelas 8 kurikulum 2013 revisi 2017 dan referensi lainnya yang relevan dari internet. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengertian RPP. RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam pedoman umum, pembelajaran kurikulum 2013 disebutkan bahwa RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus.
Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Dan yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan RPP. Yang pertama, mengisi identitas RPP. Mengisi identitas sekolah atau nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema per subtema, kelas per semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Yang kedua, mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, mencantumkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Sedangkan indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang keempat, mencantumkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Yang kelima, memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Yang keenam, memilih media pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang ketujuh, memilih sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Yang kedelapan, membuat langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang kesembilan, membuat penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Selanjutnya yaitu prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. Berikutnya adalah contoh RPP yang telah disusun oleh kelompok kami dengan mata pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil dengan materi pokok sistem persamaan linear 2 variabel dengan alokasi waktu 1 pertemuan 2 jam mata pelajaran. A. Kompetensi inti, yakni kompetensi inti 1 sampai dengan kompetensi inti 4. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan penyelesaian yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dengan indikator pencapaian 3.5.4 mengidentifikasi sistem persamaan linear 2 variabel. 3.5.5 membuat model matematika yang berkaitan dengan SPLDV. 3.5.6 menentukan selesaian SPLDV dengan grafik, substitusi, dan eliminasi. C. Tujuan pembelajaran. Terdapat 3 tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, mampu mengidentifikasi sistem persamaan linear 2 variabel. 2. Mampu menyusun model matematika yang berkaitan dengan SPLDV. 3. Mampu menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 2 variabel, menggambar grafik yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dalam lembar kerja. Yang D. Materi pembelajaran. Terdapat 3 materi pembelajaran. Yang pertama yakni materi pembelajaran reguler, yang kedua materi pembelajaran pengayaan, dan yang ketiga materi remedial. E. Metode pembelajaran. Kami menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery based learning dengan metode diskusi dan penugasan. Media pembelajaran yang kami gunakan yakni lembar kerja siswa, dan sumber belajar yang kami gunakan yakni buku matematika kelas 8 kurikulum 2013 revisi 2017, dan yang kedua referensi lainnya yang relevan dari internet. H. Langkah-langkah pembelajaran. Ada 3 kegiatan yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Pada langkah-langkah pembelajaran inti dengan model pembelajaran discovery based learning memiliki 6 macam kegiatan. Yang pertama yaitu stimulation atau stimulasi, kedua problem statement atau pertanyaan, yang ketiga data collection atau pengumpulan data, yang keempat data processing atau pengolahan data, yang kelima verification atau pembuktian, dan yang keenam generalization atau menarik kesimpulan. I. Instrumen penilaian hasil belajar. Yang pertama yakni teknik penilaian, diambil dengan pengamatan dan lembar kerja peserta didik. Yang kedua yaitu prosedur penilaian. Aspek yang dinilai, yang pertama ada sikap. Teknik penilaiannya dengan pengamatan dan waktu penilaiannya yakni selama proses pembelajaran berlangsung dan saat diskusi. Yang kedua yaitu pengetahuan dengan teknik penilaian, pengamatan, dan tes dengan waktu penilaian penyelesaian tugas. Yang ketiga, keterampilan. Teknik penilaiannya dengan menggunakan pengamatan dan waktu penilaian penyelesaian tugas. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.